Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan perkuliahan elektronika analog pertemuan keempat, yaitu membahas tentang penguat daya kelas B. Apabila di pertemuan sebelumnya minggu lalu, di pertemuan ketiga kita sudah membahas dan mempelajari penguat daya kelas A, sekarang untuk pertemuan keempat kita akan mempelajari klasifikasi penguat daya di kelas B. Sebelumnya, saya akan memflashback untuk operasi kerja penguat daya kelas A, di mana untuk sinyal output pada penguat daya kelas A ini berayun dengan siklus 360 derajat, di mana siklus tersebut berayun dengan gelombang penuh ya, 360 derajat, dan bekerja pada daerah aktif atau daerah linier di garis beban transistornya. Kemudian memiliki distorsi yang rendah dan efisiensi maksimum hanya sebesar 25%. 25% ini merupakan efisiensi maksimum teoritis ya. Kalau untuk praktisnya kemungkinan besar di bawah 25%. Kemudian pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari operasi kerja penguat daya kelas B, di mana untuk sinyal output pada penguat daya kelas B ini berayun dengan siklus 180 derajat, yaitu setengah dari siklus penguat daya kelas A. Dan untuk garis bebannya cenderung bergeser ke daerah cut off dari garis beban transistornya. Kemudian untuk penguat daya kelas B ini menderita cacat crossover. Jadi ketika sinyal input menyeberangi 0 volt, mendekati nilai 0 volt, maka tegangan yang keluar dari rangkaian penguat daya ini, tegangan maupun arus yang keluar dari penguat daya ini akan menghasilkan cacat crossover. Nanti akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Namun selain mempunyai cacat crossover ini, pada penguat daya kelas B ini mempunyai efisiensi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 78,5%. Ini jauh lebih tinggi dari efisiensi maksimum penguat daya kelas A. Kemudian untuk operasi kerja penguat daya kelas AB, di mana ini merupakan perbaikan dari penguat daya kelas B ya. Untuk kelas AB ini merupakan perbaikan dari penguat daya kelas B. Karena pada penguat daya kelas B itu mempunyai kekurangan, yaitu cacat crossover atau distorsi crossover pada sinyal arus dan tegangan pada bagian luaran atau daya yang dihasilkan oleh rangkaian penguat daya. Maka untuk penguat daya kelas AB ini merupakan perbaikannya untuk meminimalisir terjadinya cacat crossover. Kemudian untuk efisiensi maksimumnya juga mencapai 78,5%, sama dengan penguat daya kelas B. Kemudian untuk rangkaian dasar penguat daya kelas B ini dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Ini terdapat dua transistor ya, di mana transistor yang pertama adalah dengan tipe NPN, ditunjukkan dengan simbol dengan panah keluar. Kemudian untuk transistor kedua ini mempunyai tipe PNP dengan simbol panah ke dalam. Jadi untuk rangkaian penguat daya kelas B ini dia menggunakan dua transistor identik yang mempunyai tipe yang berlawanan, simetris, NPN dan PNP. Kemudian untuk cara kerja rangkaian penguat daya kelas B ini disebut dengan push pull, jadi dorong tarik ya. Jadi ketika VI atau tegangan input ini berada pada siklus positif ya, pada positif, maka yang aktif adalah
transistor pertama Q1 ini akan mengalirkan arus listrik dari positif VCC menuju kolektor ke emitor kemudian ke RL. Ini merupakan beban ya, RL ini merupakan beban dan kembali lagi ke kutub negatif VCC. Nah, untuk sinyal luarannya atau outputnya ini ditunjukkan pada grafik berikut. Ini disebut dengan push atau dorong. Ditunjukkan oleh kurva berwarna hitam. Kemudian ketika sinyal input VI ini berada pada siklus negatif, maka yang aktif adalah transistor kedua atau Q2. Itu mulai dari kutub positif baterai menuju ke RL, kemudian ke kaki emitor Q2 dan menuju ke kutub negatif baterai. Untuk sinyal outputnya ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Ya, pada berada di siklus negatifnya, disebut dengan pull atau tarik. Jadi untuk cara kerja penguat daya kelas B ini disebut juga dengan push pull. Ini bisa kita lihat juga untuk grafik tegangan outputnya. Jadi untuk transistor, kedua transistor ini mempunyai tegangan aktivasi sebesar 0,7 volt, minimal 0,7 volt. Jadi transistor akan mulai aktif ketika pada kaki basisnya di trigger atau dipicu dengan tegangan minimal 0,7 volt, maka transistor akan aktif. Apabila di bawah 0,7 volt, maka transistor belum aktif, artinya masih berada di daerah cut off-nya. Begitu juga dengan yang transistor kedua. Untuk Q2, maka perlu dipicu dengan tegangan negatif 0,7 volt untuk tegangan bias atau tegangan minimum untuk mengaktifkan transistornya. Nah, karena masing-masing transistor mempunyai tegangan VBE minimal 0,7 volt dan setiap kali sinyal input menyeberang tegangan VI lebih kecil dari 0,7 volt, maka tegangan output pada beban VRL akan mengalami distorsi pada daerah penyeberangan setengah VCC. Di sini karena efek ini tadi ya, transistor tidak aktif ketika tegangan input yang menuju ke kaki basis ini di bawah 0,7 volt. Padahal untuk sinyal input itu pasti akan menyeberang ke daerah 0 volt, yaitu mendekati 0 volt dan pasti sudah di bawah nilai 0,7 volt. Maka pada tegangan output yang mengalir ke beban akan mengalami distorsi penyeberangan atau distorsi crossover. Nah, untuk kurvanya tidak benar-benar murni sinus, tapi terdapat distorsi di sini ya. Dapat distorsi. Nah, ini distorsi ini disebabkan oleh keterlambatan pemicuan transistor, di mana transistor akan mulai aktif ketika dipicu oleh tegangan 0,7 volt. Sedangkan di bawah nilai ini, di bawah 0,7 volt ini, transistor belum aktif, sehingga ini akan terlambat pemicuannya, tidak segera on, tidak segera aktif, namun transistor mengalami cut off terlebih dahulu ketika tegangan input yang mengalir ke kaki basisnya lebih kecil dari 0,7 volt. Nah, untuk memperbaiki distorsi crossover itu yang sudah kita bahas tadi, dilakukan penambahan rangkaian pembias di kaki basis transistor, yaitu dengan cara menambahkan rangkaian pembagi tegangan dan diode. Kedua diode tersebut merupakan diode kompensasi untuk menyepadani karakteristik nilai VBE kedua transistor. Nah, untuk rangkaian pembagi tegangan, ini bisa ditunjukkan yang saya lingkari merah ini. Di sini terdapat R1 dan R2, D1 dan D2. Jadi terdapat resistor, dua resistor dan 2 dioda sebagai rangkaian pembagi tegangan
dan kompensasi untuk membiaskan kaki basis transistor. Ini karena sifat dioda ya. Setiap dioda itu mempunyai tegangan maju VF atau tegangan forward yaitu sebesar 0,7 volt, maka masing-masing transistor juga mendapatkan tegangan bias sebesar 0,7 volt, sehingga kedua transistor akan aktif atau standby meski tegangan input berada pada nilai 0 volt. Nah, dengan dipasangnya pembagi tegangan dan dioda kompensasi ini, maka meskipun tegangan input ini menyeberangi 0 volt atau sama dengan 0 volt, maka transistor ini sudah standby, sudah aktif karena sudah dipicu dengan tegangan maju 0,7 volt yang dimiliki oleh kedua dioda. Sehingga dengan dipasangnya rangkaian pembagi tegangan dan dioda kompensasi ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kekurangan yang dimiliki oleh penguat daya kelas B, yaitu distorsi penyeberangan atau distorsi crossover. Untuk analisis DC-nya, sini digunakan untuk menentukan garis beban ya, garis beban kerja. Yang warna ungu ini, warna ungu dan warna coklat ini merupakan garis beban kerja AC ya. Jadi untuk menentukan IC saturasi, jadi arus kolektor dalam keadaan jenuh atau saturasi, di sini persamaannya adalah VCC dibagi 2 RL. Kemudian untuk VCE cut off atau tegangan antara kolektor dan emitor pada kondisi cut off, posisinya di sini ya, setengah dari VCC. Begitu juga ketika kita akan menentukan arus kolektor di titik kerja Hi. IC sama dengan 0, berarti posisinya di sini IC sama dengan 0. Kemudian tegangan kolektor emitor di titik kerja Hi atau VCE sama dengan setengah dari VCC. Setengah dari VCC. Jadi untuk titik kerja Hi, rangkaian penguat daya kelas B yang disempurnakan atau diperbaiki menjadi penguat daya kelas AB ini mempunyai titik kerja di sini, di daerah sini, di cut off ya, di daerah kerja cut off transistor, yaitu dengan IC sama dengan 0 dan VCE sama dengan setengah dari VCC. Kemudian kita juga dapat menghitung daya masukan yang dikonsumsi oleh rangkaian. Di sini terdapat VL atau tegangan puncak pada beban yang sama dengan tegangan puncak pada masukan atau input, tegangan input ya. Kemudian untuk arus beban atau IL, arus puncak IL, ini sama dengan VL puncak per RL. Kemudian untuk arus DC sama dengan 2 per Pi dikali IL puncak. Kemudian dari IDC ini kita kalikan dengan VCC untuk mendapatkan nilai PIDC atau daya masukan yang dikonsumsi oleh rangkaian penguat daya kelas AB ini. Selanjutnya adalah analisis AC untuk menghitung daya luaran dari rangkaian penguat daya kelas AB yang dapat disalurkan atau ditransfer ke perangkat beban atau disebut dengan POAC. POAC sama dengan VL puncak kuadrat dibagi dengan 2 RL. Kemudian selain daya input atau daya masukan yang dikonsumsi oleh rangkaian, kemudian juga daya luaran yang disalurkan ke perangkat beban, ini juga terdapat daya yang dilesapkan oleh transistor menjadi panas, atau disebut dengan PHI. PHI sama dengan PI dikurangi PO dibagi 2. Kemudian untuk menghitung efisiensi rangkaian penguat daya, sama seperti perhitungan pada
penguat daya kelas A dulu yang sudah kita bahas minggu lalu, itu sama dengan PO dibagi dengan PI dikalikan dengan 100%. Untuk efisiensi maksimum, penguat daya kelas B atau kelas AB ini mempunyai efisiensi maksimum sebesar 78,54%. Nah, mungkin untuk penjelasan rangkaian penguat daya kelas B pertemuan keempat mata kuliah elektronika analog ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.